polusi udara di wilayah DKI Jakarta dan juga wilayah-wilayah penyangganya ini semakin memburuk, bahkan menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia atau masuk dalam kategori tidak sehat. Langit ibu kota semakin kelabu. Buruknya kualitas udara di DKI Jakarta kian mengkhawatirkan. Beragam upaya terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi polusi yang mengancam kesehatan warga. Juga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pers, ya suatu kehormatan bagi saya datang ke sini. Mohon maaf di Jakarta udaranya penuh debu. Karena kalau kita lihat pencemarannya luar biasa sehingga ini agak flu, maka saya menggunakan masker. Tetapi begitu datang di Ciawi Bogor ini udaranya bersih sehingga tidak perlu diperlukan masker, saudara-saudara sekalian. Maklum di Jakarta lama nggak diurus ibu kotanya. Untung sekarang ada Pak Heru yang merupakan PJ Gubernur sebagai sosok yang bekerja keras dan melanjutkan suatu ide, mimpi, imajinasi dari Pak Jokowi tentang ibu kota negara yang seharusnya bebas dari polusi, saudara-saudara sekalian. Selamat kepada kota Jakarta yang masuk dalam urutan kota tersehat di dunia. DKI Jakarta yang masuk dalam urutan ke-17 dalam daftar kota tersehat di dunia melalui sebuah survei institusi YouGov asal Inggris. Dari hasil survei tersebut, adapun posisi pertama ditempati oleh Amsterdam, Belanda. Posisi kedua ditempati oleh Sydney, Australia, dan Wina, Austria di urutan ketiga. Sedangkan posisi ke-17 ditempati oleh kota Jakarta, Indonesia. Dan posisi tersebut berada di atas kota Paris, Prancis, dan kota Seoul, Korea Selatan. Hasil survei ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi kota Jakarta dan semacam bentuk penghargaan dan pengakuan lembaga internasional kepada kinerja pemerintahan DKI Jakarta dalam meningkatkan kesehatan warga. Sekaligus juga bisa menjadi masukan hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh pemerintahan DKI ke depannya. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Pemirsa, kondisi udara Jakarta terpantau masih dalam kategori yang tidak sehat berdasarkan situs indeks kualitas udara dari IQR. Guna memperbaiki kualitas udara dan juga mengurangi angka polusi udara, pemerintah merencanakan untuk memodifikasi cuaca. Kondisi udara Jakarta hingga hari ini terpantau masih fluktuatif dari sisi tingkat indikasi kesehatannya. Berdasarkan pantauan di situs IQR, sejak pukul 5, kualitas udara di Jakarta berada di angka 161 dan berada di urutan ketiga kota terburuk dunia. Sebelumnya Jakarta sempat bertengger di peringkat 5, namun hari ini kembali naik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan sistem kerja dari rumah sebanyak 50% ASN guna membantu peningkatan kualitas udara. Meski begitu, kebijakan tersebut belum memberi perubahan yang signifikan. Guna memperbaiki kualitas udara dan mengurangi angka polusi udara, pemerintah merencanakan modifikasi cuaca. Modifikasi cuaca dinilai sebagai langkah yang diperlukan untuk membantu menjernihkan udara. Jakarta merupakan wilayah rendah yang meluas ke laut serta bagian tepinya bergelombang dan dikelilingi bangunan tinggi sehingga menyebabkan polusi udara terjebak di lapisan bawah atmosfer dan terlihat seperti kabut keruh. Pemerintah sendiri ada terlalu simplistis berpikirnya gitu loh kebijakannya. Kenapa? Karena seolah-olah bahwa polusi itu berasal dari moda transportasi. Padahal polusi itu tidak semata-mata transportasi tapi juga ada faktor industri, PLTU. Di udara di Jakarta. Kalau dari timnya dari Pemprov DKI Jakarta, penyebabnya apa sih Pak sebetulnya? Ya namanya penyebabnya macam-macam. Dari kendaraan itu bisa roda 2, roda 4, bisa angkutan umum,
bisa juga industri di Jakarta juga, industri di luar Jakarta banyak penyebabnya. Dan Pak Ibu Menteri Lingkungan Hidup sudah mengeluarkan keputusan bahwa Pemda DKI bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan mendatangi, menelusuri tempat-tempat industri-industri yang diperkirakan menambah polusi. Sudah ada poin-poinnya, sudah ada listnya. Untuk menyampaikan kepada mereka supaya mengambil tindakan mereka sendiri. Ada sistemnya, ada teknologinya, itu yang dipaparkan kemarin di Menko Marves. Saya tidak bisa menyebutkan, nanti sangkanya mempromosikan produk tertentu. Jadi kalau dibilang sebetulnya Pemprov DKI Jakarta atau pemerintah pusat hanya menyalahkan masyarakat yang menggunakan transportasi pribadi, enggak juga. Karena sebetulnya industri juga disasar untuk upaya terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi dampak buruk polusi udara. Mulai dari penyemprotan jalan, sidak ke pabrik bercerobong asap, hingga yang terbaru membuat Satgas Penanganan Polusi Udara di Jakarta. Langit ibu kota semakin kelabu. Buruknya kualitas udara di DKI Jakarta kian mengkhawatirkan. Beragam upaya terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi polusi yang mengancam kesehatan warga. Di Jakarta Barat, Pemkot berencana melakukan sidak ke pabrik-pabrik bercerobong asap. Selain itu, penyemprotan air nampaknya masih dianggap mampu membantu mengatasi polusi. Setiap hari, ada 50 kendaraan dan 340 personel yang dikerahkan untuk membasahi ruas utama yang padat kendaraan. Tak ingin dampak polusi berlarut-larut, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyebut akan mengkaji ulang tingkat efektivitas penyemprotan jalan. Kan katanya ada yang PM10 terpecah menjadi PM2,5. Saya tahu itu. Mereka melakukan itu. Hari ini kan saya rapat 2 di Menko dengan di Bapak Presiden. Ya nanti ini saya sampaikan. Saya minta saran, kalau itu nggak boleh ya besok kita hentikan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan menawarkan 4 solusi untuk mengatasi polusi udara di Indonesia. Menurut Anies, setiap daerah harus punya alat ukur kualitas udara seperti di Jakarta. Sebab kualitas udara di Jakarta belakangan menjadi perhatian publik karena adanya alat ukur kualitas udara yang mumpuni, sedangkan di daerah lain tak punya alat itu. Anies pun memberikan contoh saat pandemi COVID-19, di mana kasus terbanyak berada di Jakarta karena kota ini punya alat testing COVID-19 yang baik. Solusi lain yang ditawarkan Anies adalah memulai secara serius proses transisi energi dari pembangkit listrik batubara menjadi energi terbarukan. Selanjutnya, penggunaan fasilitas kendaraan berbasis listrik, khususnya kendaraan umum. Terakhir adalah dengan memperbanyak taman kota sebagai paru-paru kota di semua wilayah perkotaan. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat kepada Kota Jakarta yang masuk dalam urutan kota tersehat di dunia. DKI Jakarta yang masuk dalam urutan ke-17 dalam daftar kota tersehat di dunia melalui sebuah survei institusi YouGov asal Inggris. Dari hasil survei tersebut, adapun posisi pertama ditempati oleh Amsterdam, Belanda. Posisi kedua ditempati oleh Sydney, Australia, dan Wina, Austria di urutan ketiga. Sedangkan posisi ke-17 ditempati oleh Kota Jakarta, Indonesia. Dan posisi tersebut berada di atas Kota Paris, Prancis, dan Kota Seoul, Korea Selatan. Wah, hebat ya Jakarta yang sekarang. Nah teman-teman, berikut ini adalah daftar lengkap peringkat kota tersehat di dunia versi YouGov yang berbasis di Inggris.
Hasil survei ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi Kota Jakarta dan semacam bentuk penghargaan dan pengakuan lembaga internasional kepada kinerja pemerintahan DKI Jakarta dalam meningkatkan kesehatan warga. Sekaligus juga bisa menjadi masukan hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh pemerintahan DKI ke depannya. Kota tersehat di dunia versi institusi YouGov asal Inggris ini, penilaiannya berdasarkan 10 aspek kehidupan sehat, mulai dari tingkat obesitas, tingkat kebahagiaan, biaya rata-rata keanggotaan gym, hingga polusi udara. Lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.